Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita melakukan pembelajaran kembali dengan Pak Taufik Ismail dalam pembelajaran PAI. Hari ini kita akan belajar apa ya? Ya, hari ini kita akan belajar hal yang menarik. Namun sebelumnya, kita buka dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah, kita akan belajar tentang apa? Ya, belajar tentang hal yang menarik, yaitu adab berhubungan dengan lawan jenis. Masya Allah ya. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah, apa tujuan pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu memahami arti cinta. Yang kedua yaitu memahami cinta yang dibolehkan di dalam Islam. Dan yang ketiga, kita mengetahui adab-adab ketika kita jatuh cinta. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah, kita langsung saja masuk pada pembelajarannya. Pak Guru kali ini kasih judul Ketika Aku Jatuh Cinta. Masya Allah ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Pak Guru tanya dulu kali ini ya, apa kalian pernah merasakan jatuh cinta? Ayo, siapa yang pernah merasakan jatuh cinta? Tentunya kita semua pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa sebenarnya cinta itu? Nah ini, ada yang tahu apa sebenarnya cinta itu? Ya, cinta adalah salah satu anugerah yang terindah yang Allah berikan kepada semua makhluknya yang bernyawa, agar mereka saling menyayangi, mengasihi, dan menjaga. Jadi, cinta itu diberikan kepada semua makhluknya. Maka dari itu, mengapa induk singa atau ibu singa tidak memakan anaknya? Karena ibu singa diberi cinta oleh Allah kepada anaknya, sehingga anaknya tidak dimakan. Sama halnya ibu kita. Ibu kita diberi anugerah cinta, sehingga kita dididik mulai dari kita di dalam kandungan sampai sebesar ini karena bukti cinta dari ibu kita kepada kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah, lalu apakah cinta dilarang dalam Islam? Rasul menjawabnya. Apa kata beliau? Beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum." Apa kata Rasulullah? Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian melakukan maka kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Rawahu Muslim. Oke, jadi cinta di dalam Islam itu tidak dilarang. Apalagi saling mencintai berlandaskan Islam. Di dalam Islam tidak dilarang.
Yang dilarang itu apa? Yang dilarang itu ketika kita mencintai berakibat maksiat, berakibat dosa, dan melanggar syariat aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dilarang di dalam Islam. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan jika kita mencintai lawan jenis? Tentunya yang pertama yang harus kita lakukan adalah jaga hati dan pandangan kita. Hati kita itu bersih, maka jangan kita kotori dengan hal-hal yang buruk. Ketika kita mulai suka dengan lawan jenis, maka yang harus kita lakukan adalah menjaga hati kita agar tetap bersih. Dan mulai tumbuhnya maksiat itu dari pandangan kita, maka jagalah pandangan kita. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la tutsbi'in nadratan nadrata fa innama lakal ula walaysat lakal ukhra. Apa kata beliau? Janganlah kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya, karena yang pertama itu boleh atau dimaafkan, sedangkan yang berikutnya itu tidak atau berdosa. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Anak-anakku yang dirahmati Allah, lalu yang kedua yang harus kita lakukan adalah jangan berduaan. Hindari untuk berduaan, karena berduaan itu pasti akan menimbulkan maksiat. Maka benar kata Rasulullah, beliau bersabda, ayakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithahuma syaitan. Apa kata beliau? Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali setanlah yang ketiga. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita berduaan dengan lawan jenis, laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki, pasti di situ setan akan menggodanya. Mungkin awalannya kita hanya berduaan, lalu kita berani bergandengan, setelahnya kita cium-ciuman, akhirnya na'udzubillah kita melakukan kemaksiatan yang besar, yaitu perzinaan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hindari untuk berduaan. Yang ketiga yang harus kita lakukan agar kita tidak memikirkan dia terus adalah lakukan aktivitas yang bermanfaat. Contohnya kita berolahraga, kita membaca buku, ataupun kita menghafal Al-Quran, agar aktivitas kita lebih bermanfaat, agar kita tidak memikirkan dia terus, agar kita terus saja melakukan hal-hal yang positif. Dan yang keempat adalah berdoa dan memohon pertolongan Allah, agar Allah menjaga kita dari hal-hal yang tidak diridhoinya, dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah terus menjaga kita di jalan yang Allah ridhoi. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pacaran di dalam Islam itu dilarang. Karena pacaran itu pasti yang pertama akan saling lihat-lihatan, akan saling berduaan, akan saling melakukan maksiat. Boleh kita mencintai seseorang, jaga hati kita. Nanti kalau kita sudah siap, maka kita lamar dan menikah dengannya. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah, quotes hari ini adalah cinta yang sejati, yaitu ketika engkau mencintainya, bertambah cintamu kepada sang pemilik cinta itu. Tujuan engkau mencintainya karena engkau berharap mendapat cinta darinya. Engkau tak takut kehilangan cintanya
karena engkau lebih mengutamakan cinta darinya. Pastikan cinta tertinggimu bukan kepadanya, namun kepadanya. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sampai di sini. Tugas kalian adalah mengerjakan buku paket di halaman 52 tentang adab dengan lawan jenis. Baik, kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.